Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima dan berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Ilmu memiliki 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia filosofi dijelaskan bahwa definisi pengetahuan yaitu kepercayaan yang benar. Dalam kamus filsafat juga dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Suwaidi 2006, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima dengan baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu berbeda dengan pengetahuan. Perbedaan tersebut terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya memiliki perbedaan. Suwaidi 2006. Dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang dari zaman ke zaman, mulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Iptek ini berawal dari orang-orang barat setelah terjadinya masa kegelapan atau The Dark Age. Pada zaman Renaissance ini, orang-orang barat bangkit kembali untuk pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama yang berkaitan dengan adanya gerakan besar yang memberikan kedudukan dan kepercayaan yang luar biasa pada akal budi manusia yang disebut dengan Aufklärung. Dengan adanya Renaissance dan Aufklärung ini, orang-orang barat selalu berpikir optimis bahwa segala sesuatu bisa diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Puncak dari pemikiran manusia ini ada pada revolusi industri, di mana revolusi industri adalah perubahan yang sangat cepat pada teknologi, mulanya dikerjakan oleh manusia atau hewan, sekarang beralih bisa menggunakan mesin. Untuk itu, revolusi industri ini sebagai cikal bakal adanya teknologi. Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwasannya secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Dalam hal ini terjadi konteksnya pada fenomena pertama, yaitu relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama, yang berlangsungnya belum secara optimal dikarenakan perbedaan keberagaman yang terjadi dalam satu pihak dapat menjadi kekayaan dan pihak lainnya terjadinya konflik, sehingga diperlukannya sikap toleran dan inklusif. Yang selanjutnya yaitu fenomena kedua, yaitu menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar dari nilai budaya dan agama. Nah, hal ini bercorak positivistis yang kelompok ilmuwan menganggap bahwa intervensi faktor eksternal yang dapat mengganggu objektivitas ilmiah sendiri. Dalam fenomena ketiga yaitu menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog yang dapat lebih memadai dan realistis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita sendiri.
Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan teknologi harus tidak terlepas dari nilai ideologi sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan atau tidak. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila tersebut mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut mendasari bahwa pengembangan iptek itu harusnya bersifat demokratis. Dan yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dari sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Nah, jadi dari kelima nilai dasar Pancasila tersebut merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. C dari bab 7 yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Dampak dari kemajuan tersebut, generasi muda seperti kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dulu kala. Menurut Surajio tahun 2004, nomor 134, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah. Yang ketiga, penelitian ilmiah harus bersifat etis. Menurut Sastra Prateja tahun 2006 nomor 52 sampai 53, setiap ideologi negara harus mampu kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek dan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Pandangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Yang pertama yaitu adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan iptek. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di sebagian daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan perkembangan iptek. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini belum berakhir pada nilai bangsa Indonesia, juga pengetahuan lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Tantangan-tantangan ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu kapitalisme sebagai penguasa perekonomian di dunia. Kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek.
Ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara yang lebih maju ipteknya. Dan yang terakhir yaitu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama keberhasilan, kepuasan, hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Kaitan Pancasila antara dengan jurusan akuntansi yaitu diantaranya ketika kita menjadi seorang akuntan, kita dituntut untuk jujur dan transparan dalam penyajian laporan keuangan kepada pemilik modal serta bekerja dengan profesional meski telah dibantu oleh teknologi-teknologi. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan dan kemanusiaan. Dan pada skala makro, akuntansi berfungsi membantu pengambilan keputusan khususnya dalam penentuan kebijakan sosial yang implementasinya membutuhkan alokasi anggaran yang tepat. Karena penentuan kebijakan skala makro tersebut mengakomodasikan kepentingan publik, maka akuntan harus memberikan informasi yang netral. Hal tersebut merupakan penerapan sila keempat dalam Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penayangan kesan-kesan pembelajaran di semester kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan selama belajar Pancasila, banyak sekali pengetahuan tentang sejarah Pancasila yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila ini yaitu mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila dan menambah wawasan saya tentang Pancasila semakin luas, serta cara pembelajarannya pun menyenangkan karena menuntut kita untuk aktif dan berpikir tentang apa yang sedang dibicarakan. Kesan saat pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila sangat menyenangkan dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan yang dapat menambah wawasan saya mengenai wawasan kebangsaan dan dalam media pembelajarannya pun sangat mengasihkan. Kesan selama pembelajaran 1 semester ini cukup menyenangkan dan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman yang baru dan yang tidak terduga. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah memberikan materinya selama ini. Pesan dari saya adalah materi yang Bapak sampaikan kepada kami sangat mudah untuk dipahami. Metode yang Bapak gunakan juga menurut saya sangat baik, memiliki suasana yang seru, nyaman, juga kondusif. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak telah memberikan kami materi Pancasila. Juga terima kasih kepada Bapak karena kami dapat memahami materi-materi Pancasila yang sebelumnya kami tidak mengerti. Alhamdulillah, selama belajar dengan Pak Adi, materi yang disampaikan dapat saya pahami dengan mudah.